teman-teman, di sini aku akan menjelaskan terkait definisi etika bisnis. Sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih etika bisnis itu apa? Dia itu menjelaskan tentang apa? Kalau belum tahu, biar aku jelasin ya. Jadi, etika bisnis itu di sini ada 2 poin. Yang pertama, studi tentang moralitas bisnis, dan yang kedua, fokus pada standar moral dalam kebijakan dan berperilaku organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan studi tentang moralitas dalam konteks bisnis? Ini memaksudkan bahwa kita sedang mempelajari hal-hal yang dianggap baik dan benar dalam dunia bisnis. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab diterapkan dalam kegiatan bisnis. Terus, kalau fokus pada standar moral dalam kebijakan dan perilaku organisasi itu apa? Hal ini berarti kita akan melihat bagaimana nilai-nilai moral tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam membuat keputusan bisnis dan dalam perilaku sehari-hari sebagai karyawan di perusahaan. Jadi, secara sederhananya, etika bisnis adalah tentang bagaimana kita menjalankan bisnis dengan baik, benar, serta mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku. Apa sih contoh penerapan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari? Itu banyak ya teman-teman. Salah satunya ada kejujuran, yang mana kita tidak memalsukan data penjualan, tidak menyembunyikan cacat produk, dan tidak membohongi segala bentuk data yang ada di perusahaan. Yang kedua, keadilan, yang mana memberi gaji yang adil kepada karyawan yang tidak melakukan tidak melakukan diskriminasi. Yang selanjutnya, bisa tanggung jawab, yang mana kita sebagai karyawan maupun pemilik perusahaan itu melindungi lingkungan serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selanjutnya ada pandangan tentang tanggung jawab moral perusahaan. Yang pertama, perusahaan memiliki tanggung jawab moral seperti individu. Itu contohnya mempertimbangkan dampak sosial, yang mana sebelum mengambil keputusan, perusahaan akan mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat, lingkungan, serta karyawan. Dan yang kedua, perusahaan tidak memiliki kewajiban moral beroperasi mengikuti aturan formal. Dalam pandangan ini, mereka berpendapat bahwa perusahaan hanya perlu mematuhi aturan hukum dan regulasi yang berlaku. Perusahaan tidak memiliki kewajiban moral yang lebih dari itu, seperti fokus pada keuntungan. Yang dimaksudkan ini, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Kesimpulannya, tanggung jawab moral perusahaan adalah topik yang kompleks dan terus berkembang. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Yang penting adalah setiap perusahaan menyadari bahwa tindakannya memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih berlanjut. Selanjutnya, ada tantangan etis baru. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, terutama di bidang bioteknologi dan informasi, menciptakan tantangan etis bagi pembisnis. Jadi, hal ini mengingatkan kita bahwasannya kemajuan teknologi membawa konsekuensi yang kompleks. Bisnis harus mampu beradaptasi dan mengambil keputusan yang etis dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Selanjutnya, ada manfaat penerapan etika dalam bisnis. Yang pertama, kontribusi terhadap profitabilitas yang berjangka panjang. Kedua, membangun hubungan baik dengan pelanggan dan karyawan. Dengan menerapkan etika dalam bisnis, kita tidak hanya memberikan manfaat moral, tetapi juga memberikan keuntungan bisnis yang nyata. Perusahaan yang etis akan lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih sukses dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pentingnya etika dalam bisnis. Tanpa etika, aktivitas bisnis tidak dapat bertahan. Budaya perusahaan yang kuat dan etika yang terinternalisasi meningkatkan kinerja karyawan. Dengan membangun kepercayaan, pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis lebih percaya pada perusahaan yang etis. Dengan adanya reputasi yang baik, akan lebih mudah berkembang bagi perusahaan. Kesimpulannya, etika bisnis adalah aplikasi dari pemahaman tentang apa yang baik dan benar dalam konteks bisnis. Moralitas dan etika saling terkait dalam membentuk perilaku individu dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Safa Faizan Bacana Syaim, NIM 22101045 dari kelas MPS 22A. Pentingnya etika bisnis. Kenapa sih etika bisnis itu penting? Jawabannya lebih dari sekedar menjaga reputasi perusahaan. Etika bisnis adalah fondasi yang memastikan sebuah bisnis bisa tumbuh secara berkelanjutan
dan tidak sekedar mencari keuntungan jangka pendek. Yang pertama, kepercayaan publik adalah segalanya. Di era di mana informasi begitu cepat menyebar, bisnis yang tidak beretika akan langsung kehilangan kepercayaan publik. Dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan bisa menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Ketika konsumen percaya, mereka tidak hanya akan membeli produk, tetapi juga menjadi loyal. Yang kedua, menghindari masalah di masa depan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis cenderung lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya, termasuk soal kepatuhan terhadap hukum. Hal ini membantu mereka menghindari potensi masalah hukum atau skandal yang bisa merusak operasional perusahaan di masa depan. Ketiga, dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Etika bisnis juga bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan memperhatikan dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat, perusahaan bisnis bisa berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih baik, dan tentu saja ini meningkatkan citra mereka. Keempat, membangun hubungan jangka panjang. Bisnis yang hanya mengejar keuntungan instan seringkali gagal bertahan lama. Etika bisnis mengajarkan bahwa membangun hubungan baik dengan semua pihak, baik pelanggan, karyawan, maupun mitra adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Nomor 5, karyawan yang bahagia adalah kunci kesuksesan. Ketika etika bisnis diterapkan, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Lingkungan kerja yang positif ini berkontribusi pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan loyalitas karyawan yang lebih kuat. Dan tahukah kamu, karyawan yang bahagia menciptakan bisnis yang lebih sukses. Keenam, daya saing yang lebih kuat. Bisnis yang menerapkan etika akan lebih unggul di pasar global yang semakin kompetitif. Konsumen kini lebih cerdas dan lebih peduli terhadap isu-isu seperti keberlanjutan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang beretika akan lebih mudah memenangkan hati mereka. Jadi, sudah jelas kan kenapa etika bisnis itu lebih penting? Tidak hanya menjaga citra perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa bisnis tersebut berjalan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Kalau kamu bekerja di perusahaan, apakah perusahaanmu sudah menjalankan etika bisnis dengan baik? Nah, selanjutnya, prinsip etika bisnis. Jadi setelah memahami pentingnya etika bisnis, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip ini adalah landasan yang membantu perusahaan menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Gak ada yang kebohongan, apalagi di dunia bisnis. Kejujuran adalah kunci agar bisnis bisa dipercaya oleh pelanggan, mitra, bahkan karyawan. Ketika perusahaan terbuka dalam setiap aspek, baik itu harga, layanan, atau masalah yang terjadi, mereka membangun hubungan yang lebih solid. Pernah merasa lebih nyaman bekerja atau bertransaksi dengan bisnis yang jujur kan? Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Dalam menjalankan bisnis, semua pihak harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status atau posisi. Mulai dari karyawan, mitra bisnis, hingga pelanggan, semua harus mendapatkan perlakuan yang setara. Ini tidak hanya membuat lingkungan bisnis lebih sehat, tapi juga meningkatkan semangat kerja dan inovasi. 3. Tanggung jawab sosial. Perusahaan gak bisa cuma fokus pada keuntungan. Mereka juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan prinsip ini, perusahaan harus peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang mereka buat. Contoh kecilnya bagaimana perusahaan berusaha mengurangi jejak karbon atau berkontribusi pada program sosial. Keren kan kalau bisnis bisa membantu lingkungan. Keempat, menghormati hak dan privasi. Di era yang keempat, menghormati hak dan privasi. Di era digital seperti sekarang, menjaga privasi pelanggan dan mitra bisnis adalah hal yang wajib. Setiap data pribadi atau informasi bisnis harus diperlakukan dengan hati-hati dan gak disalahgunakan. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan, terutama ketika data adalah aset yang sangat berharga. 5. Menghindari konflik kepentingan. Konflik kepentingan bisa muncul kapan saja, terutama ketika keputusan yang diambil lebih menguntungkan diri sendiri dibanding perusahaan atau pihak lain. Prinsip
baik etika bisnis mengajarkan kita untuk selalu memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan bisnis, agar keputusan yang diambil tetap objektif dan adil. Yang nomor 6, integritas moral. Integritas adalah kompas moral yang membuat kita tetap di jalur yang benar. Prinsip ini mendorong perusahaan dan individu untuk selalu bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Bahkan etika tidak ada yang mengawasi, jadi meski godaan untuk bertindak curang ada, integritas membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Yang nomor 7, saling menguntungkan. Dalam bisnis, semua pihak harus mendapatkan keuntungan, bukan cuma suatu pihak saja. Dengan prinsip saling menguntungkan, bisnis bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan tahan lama. Intinya kalau kita menciptakan keuntungan bersama, semuanya akan berjalan lebih lancar. Dengan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Syifah Nabila dari kelas MBS 22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya di negara Indonesia. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan beragam karena terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, bahasa, dan tradisi. Berikut beberapa aspek penting dalam budaya Indonesia. Yang pertama, bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, tetapi terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di berbagai daerah seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Bugis. Yang kedua, seni tari. Tari-tarian tradisional seperti tari pendet dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari jaipong dari Jawa Barat adalah bagian penting dalam kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, seni musik. Musik tradisional Indonesia sangat beragam, mulai dari gamelan Jawa dan Bali, angklung dari Sunda, sampai tifa dari Papua. Selain itu, alat musik seperti kolintang, sasando, dan suling juga khas Indonesia. Yang keempat adalah pakaian adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat khasnya sendiri. Contohnya adalah kebaya untuk wanita di Jawa, ulos dari Batak, dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Pakaian adat biasanya dikenalkan pada acara-acara pernikahan, upacara adat, atau perayaan tertentu. Yang kelima, upacara adat. Upacara adat seperti ngamben di Bali, upacara kremasi, rambu solo di Toraja, upacara kematian, dan kasanda di Gunung Bromo adalah bentuk penghormatan terhadap nenek moyang atau kepercayaan masyarakat setempat. Setiap upacara memiliki filosofi dan prosesinya masing-masing. Dan yang keenam adalah kerajinan tangan. Indonesia terkenal dengan kerajinan batik, songket, tenun, ikat, serta kerajinan tangan dari bahan-bahan alami seperti anyaman bambu, kayu, dan rotan. Batik adalah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Yang ketujuh, kepercayaan dan agama. Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, namun memiliki keragaman agama termasuk Hindu di Bali, Kristen di berbagai wilayah Indonesia Timur, Buddha, dan kepercayaan lokal seperti Kaharingan di Kalimantan. Yang kedelapan adalah kuliner. Kuliner Indonesia sangat beragam, dari variasi antar daerah, makanan khas seperti rendang dari Padang, sate, gado-gado, nasi goreng, dan soto adalah beberapa contoh kuliner yang populer di dalam negara maupun di luar negeri. Yang kesembilan, gotong royong. Gotong royong atau kerja sama untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu nilai budaya Indonesia yang masih bertahan. Nilai ini terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat seperti pembangunan rumah, membersihkan lingkungan, atau mengadakan acara. Yang terakhir adalah 10, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman ini membuat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan menjadi daya tarik bagi wisatawan serta menjadi kebanggaan masyarakatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.